Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio ID Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Dan kami masih mengulas terkait dengan dampak dari perang yang berkepanjangan kembali lagi terjadi di wilayah Timur Tengah antara Iran dan Israel, di mana ada keterlibatan dari Amerika Serikat, sehingga dikhawatirkan juga akan berdampak terkait dengan pergerakan harga komoditas, khususnya minyak mentah dunia. Seperti apa kondisinya di lapangan? Langsung saja kita mulai market review selengkapnya. Ya, keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Iran versus Israel semakin memanaskan tensi geopolitik di wilayah Timur Tengah, di mana ketegangan semakin bertambah seiring rencana Iran yang akan memblokade Selat Hormuz yang menjadi jalur distribusi minyak dunia. Keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk terlibat dalam perang antara Iran dan Israel dengan menyerang sejumlah fasilitas nuklir milik Iran langsung menuai kecaman masyarakat internasional, tidak terkecuali sebagian warga negeri Paman Sam sendiri. Serangan rudal negeri Paman Sam demi membantu sekutu terdekatnya Israel dinilai akan semakin menambah ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Sebab keterlibatan Amerika dalam membela sekutu dekatnya Israel dikhawatirkan akan semakin memperluas zona konflik kedua negara yang selama 12 hari terakhir saling menyerang dengan menggunakan rudal jelajah jarak jauh, drone kamikaze, dan pesawat tempur. Di sisi lain, langkah Amerika tersebut juga langsung berdampak terhadap lonjakan harga minyak dunia. Di sisi lain, tekanan terhadap harga minyak dunia juga bertambah seiring dengan ancaman pemerintah Iran untuk melakukan blokade atau menutup Selat Hormuz yang terletak di antara Teluk Oman dan Teluk Persia. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi komoditas energi dunia, yaitu minyak dan gas dari Timur Tengah ke seluruh dunia. Badan Energi Internasional seperti dikutip media mencatat rata-rata minyak mentah yang diangkut melalui Selat Hormuz mencapai 20 juta barel per hari, atau setara dengan 30% total perdagangan dunia. Sementara pengiriman gas alam cair atau LNG tercatat mencapai 20% porsi perdagangan global. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, berikutnya kami sampaikan pergerakan harga minyak mentah dunia untuk kategori West Texas Intermediate. Begitu bagaimana pergerakannya dan fluktuasinya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia pergerakannya sempat menyentuh 75,78 dolar Amerika per barrel, tapi sempat pada menjelang closing sudah ada penurunan sedikit begitu untuk harga minyak WTI. Dan berikutnya untuk jenis Brent, justru trennya naik terus ini pemirsa, sehingga sempat menyentuh 78,15 dolar Amerika per barrel. Itu dia untuk pergerakan harga minyak mentah dunia untuk WTI dan juga Brent. Dan untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan harga minyak melonjak pasca Amerika Serikat terlibat dalam perang Iran-Israel. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Tumiran, Direktur Engineering Research and Innovation Center dari Fakultas Teknik UGM dan juga anggota Dewan Energi periode 2009-2019. Ya, halo Prof. Tumiran, apa kabar? Kabar baik Pak Pras, semoga Baik. Pak Pras sehat-sehat. Siap, terima kasih atas waktu juga yang disempatkan begitu Prof. Tumiran, salam sehat juga. Dan sudah bergabung Pak Elan Biantoro, Sekjen Asper Migas. Halo Pak Elan, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mas Pras, kabar baik. Semoga Mas Pras sehat selalu. Baik, terima kasih juga Pak atas Prof waktu juga. yang disempatkan begitu Pak Elan. Dan kita ke Prof. Tumiran, review dari Anda Prof, bagaimana Anda melihat sebenarnya perkembangan dunia saat ini. Begitu kita tahu eskalasi semakin tinggi begitu ya dengan adanya kondisi konflik Iran-Israel dan Amerika Serikat akhirnya terlibat di sana terhadap pergerakan harga minyak mentah dunia. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mas Pras. Saya teringat tuh waktu kami masih di Dewan Energi Nasional, Ya. dulu ada Dr. Andang Bahtiar semua ya, yang memahami tentang bisnis minyak. Itu kita sudah membuat suatu skenario, asumsi skenario. Karena kita menganggap ke depan itu Timur Tengah tidak baik-baik aja gitu ya. Nah, kenyataan sekarang terjadi gitu. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa skenario, waktu itu kita bicarakan juga dengan Pertamina, dengan ESDM. Kalau Timur Tengah terjadi
gangguan geopolitik yang tidak memungkinkan pasokan dari Timur Tengah berjalan, apa opsi yang harus dilakukan oleh Indonesia? Opsinya adalah harus mencari alternatif impor dari tempat lain gitu. Tetapi langkah itu kan saya kira tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Kalau Yes. sekalian ini mendadak, apalagi kita tadi malam sudah mendengar nekatnya Iran merespon serangan Amerika, dia udah menyerang apa ya, Qatar ya. Jadi pangkalan militer walaupun belum mencapai target seperti diberitakan oleh pemerintah Qatar, tetapi kenekatan dan keberanian Iran, apalagi dia mengancam akan menutup Selat Hormuz yang akan mengancam aliran 20 juta barel per hari, kira-kira 20% dari perdagangan minyak dunia. Tentu buat Indonesia ini akan menjadi rawan gitu. Jadi harus ada suatu langkah strategis cepat yang harus diambil supaya harga BBM ke depan kalau udah berkurang pasokan pasti akan meningkat kan. Kita akan berebut kan dengan negara-negara lain. Nah, ini juga harus dilakukan langkah-langkah antisipatif, sosialisasi, paling nggak mulai sekarang itu ya mengupayakan supaya masyarakat jangan boros lah penggunaan Oke. energi. Ya, ini harus langkah dilakukan juga. Yang kedua, harus akselerasi, terutama kepentingan kita mengalihkan misalnya penggunaan LPG untuk rumah tangga. Kita cepat-cepat geser aja secara bertahap dengan menggunakan listrik. Sehingga ketergantungan LPG yang besar itu bisa berkurang. Keadaan sosial ekonomi kita juga masih bisa terjamin. Itu pendapat saya, Mas Pras. Ya, baik, Prof. Nah, dari Asper Migas sendiri, Pak Elan melihat bagaimana begitu dengan kondisi geopolitik di wilayah Timur Tengah sebagai negara produsen minyak mentah, kemudian kita juga sudah sebagai net importer begitu terkait dengan minyak mentah. Apakah ini akan memberikan suatu tekanan besar juga nantinya ke depan begitu? Ya, ya, terima kasih. Jadi kalau dari kami kan Asper Migas adalah asosiasi perusahaan. Jadi kacamata kami berbeda-beda nih sebetulnya. Oke. Kalau dari upstream company, harga naik itu menjadi satu positif ya. Itu kalau dari kacamata sepihak ya. Ya. Perusahaan minyak upstream itu akan mendapatkan windfall profit ya. Windfall profit itu adalah yang tadinya target harga katakanlah 70-an atau 68, 69 tiba-tiba melonjak menjadi 80, itu menjadi windfall profit buat upstream company. Tapi Oke. kalau kacamata kami Asper Migas, kami juga melihat dari aspek yang lebih menyeluruh ya, bahwa adanya kenaikan harga BBM dan harga minyak ya, nanti produk begitu ya, dunia itu akan sangat berdampak buat negara ya di Indonesia, karena apapun kita sudah pada posisi yang dilematis ya. Dilematis itu adalah bahwa kita net importir, harga minyak naik, otomatis beban negara akan menjadi meningkat ya. Itu yang menjadi ini, dan nanti pun harga-harga menjadi sangat tidak stabil. Oke. Ketidakstabilan ini tidak diinginkan oleh para pengusaha minyak. Karena apa? Itu akan susah menghitung keekonomian ya. Kalau produknya tinggi meningkat, nanti harga barang dan jasa perminyakan pun akan bergerak juga. Nah, itulah yang membuat kami industri nasional terutama dari kacamata Asper Migas Iya. menjadi akan sangat sulit untuk berorientasi kepada perubahan-perubahan ini gitu. Karena yang Ya. apapun yang mengontrol adalah pemain-pemain besar ya. Pemain besar itu adalah katakanlah perusahaan jasa ya, jasa perminyakan itu Schlumberger, Halliburton ya. Kemudian perusahaan-perusahaan drilling yang besar, mereka bisa saja dengan begitu saja menaikkan. Tapi kami perusahaan nasional harus segera beradaptasi dengan itu, dan itu tidak mudah buat kami. Jadi Iya. secara kacamata kami Asper Migas, kami tidak menginginkan adanya ini. Namun apapun Indonesia juga sama seperti yang disampaikan oleh Pak Prof Tumiran tadi, kita pada posisi yang sangat tidak nyaman apabila ada kenaikan harga crude ya. Harga crude yang sangat comfortable saat ini buat kita adalah antara 60-65. Makanya kemarin BBM berapa kali ada penurunan dari Pertamina kan untuk produknya Pertamax begitu ya. Ya. Tapi kalau nanti harga sudah mencapai di atas 80, itu akan menjadi sangat beban yang berat buat negara. Yaitu negara kita akan kena beban subsidi terutama nanti produk solarnya, dan juga untuk Pertalite Pertamina akan menjadi beban karena itu penugasan di Pertamina. Dan juga akhirnya daya beli kita menurun. Itu yang terjadi dari sisi harga. Tapi dari sisi yang lain adalah bahwa Pertamina akan sulit mencari sumber-sumber minyak impor dari mana. Ya, itu yang saya baca bahwa Pertamina sedang mencari alternatif lain. Kalau Selat Hormuz itu menjadi sesuatu yang di-ban atau diblokir oleh Iran,
tentunya kita harus mencari sumber-sumber Ya. impor minyak dari negara lain. Begitu. Itu dia. Yang menarik Mas. dan perlu dicermati berikutnya, apakah memang ada satu langkah strategis ataupun keberanian juga begitu apabila Iran memblokade Selat Hormuz. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Elan dan juga Prof. Tumiran. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Tumiran, Direktur Engineering Research and Innovation Center Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kemudian juga ada Pak Elan Biantoro, Sekjen Aspermigas. Nah, dengan menyikapi kondisi yang ada, tadi sempat kita tertunda kaitannya dengan potensi begitu ya blokade Selat Hormuz begitu. Nah, Prof. Tumiran, Anda melihat sejauh mana sih dampak bahwa memang ini menjadi selat yang menjadi pusat distribusi lah kalau kita lihat begitu ya, pasokan minyak mentah dunia dari kawasan Timur Tengah. Seperti apa Anda melihat trennya nanti dan juga seberapa jauh bisa mendorong harga minyak mentah dunia dengan blokade Selat Hormuz sendiri, Prof. Tumiran? Ya, kalau berdasarkan data ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Pras juga itu kira-kira 20 juta barel per hari itu 20 atau 25% ya dari perdagangan minyak dunia. Kalau itu tiba-tiba off, itu kita biliar kan 25% kehilangan sumber pasok kan. Tentu akan ada terjadi permainan harga. Saya yakin akan terjadi permainan harga di situ. Tadi Pak Elan udah bercerita ya, sangat rasional itu. Bagi supplier-supplier minyak yang punya stok banyak, pasti dia akan melakukan permainan harga. Siapa yang bisa beli lebih mahal, itu tentu akan dia beri. Jadi saya kira akan terjadi suatu permainan pasar antara demand dan pasok gitu. Jadi kalau demandnya sangat meningkat, pasok tersedia ya mau tidak mau menguntungkan bagi yang bisa menyiapkan pasok dan tentu bagi kita. Tentu kalau saya melihat ini, Indonesia harus segera mengambil suatu skenario dengan asumsi bahwa the worst-nya itu Selat Hormuz akan ditutup dalam beberapa saat. Misal apa langkah yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk kepentingan nasional? Maka ini harus ada suatu langkah-langkah strategis yang cepat diambil supaya tidak terjadi gangguan ekonomi nasional atau bahkan sampai krisis pasok ya. Ini harus dilakukan langkah-langkah. Ini harus dilakukan oleh pemerintah, Mas. Jadi kalau itu dilakukan, karena kalau saya lihat sekarang ini keberanian Iran itu luar biasa gitu ya. Dan orang juga sudah di luar estimasi bagaimana kemampuan persenjataan Iran bisa menerobos Israel yang luar biasa ya. Tadi pagi dia sudah menembakkan rudalnya ke Qatar ya. Ini kan keberanian yang luar biasa. Jadi keberanian dia dan ancaman dia sekarang ternyata secara nyata itu diwujudkan. Nah, tinggal yang harus dilakukan mungkin kita mendengar nanti bagaimana strategi geopolitik lokal negara Arab, Rusia, Amerika dan Israel sendiri untuk sampai misalnya mencegah Iran menutup Selat Hormuz. Karena korbannya yang akan menjadi dampak adalah terhadap global gitu. Oke. Saya kira itu apa Mas Pras? Baik. Nah, dari Aspermigas lagi, Pak Elan, seberapa penting kalau dari pelaku usaha sendiri melihat Selat Hormuz sendiri ya bagi sektor komoditas minyak mentah global begitu? Ya, kami juga sudah diskusi di internal ya di Aspermigas kemarin, bahwa sebetulnya yang sangat terpengaruh yang menggunakan fasilitas Selat Hormuz itu adalah antara lain adalah Kuwait ya, kemudian Arab Saudi, kemudian Qatar ya, Abu Dhabi dan lain sebagainya itu mereka menggunakan. Namun saya dengar itu bahwa Arab Saudi sudah punya jalur pipa alternatif yang menembus sampai ke Laut Merah ya. Jadi mereka akan menggunakan alternatif itu. Namun yang akan kena terpengaruh adalah bisa jadi kemungkinan sekali adalah yang betul-betul belum ada fasilitas lain seperti Bahrain, Qatar. Apalagi Qatar itu adalah supplier LNG terbesar saat ini. Oke. Dan itu akan yang terdampak terdampak sekali itu adalah Cina, Korea, ya, Jepang yang selama ini dapat mendapatkan harga LNG yang relatif lebih murah dari Qatar begitu ya. Dan ini menjadi sangat berdampak. Dan Indonesia pun akan sangat kena efeknya begitu. Ini yang harus kita antisipasi. Namun seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, kita harus mencoba mengantisipasi. Saya dengar Bapak Presiden sepulang dari Rusia langsung berkumpul dengan para menteri-menterinya untuk menghadapi efek geopolitik yang saat ini sedang terjadi begitu. Itu adalah hal yang harus dilakukan untuk
mencoba bagaimana kita mengoptimalkan atau menghemat ya pemakaian energi yang sifatnya menggunakan minyak dan gas ya. Kalau gas mungkin kita masih lumayan agak surplus, Oke. tapi untuk BBM dan minyak yang lain itu energi-energi yang asal dari minyak itu harus segera kita coba reduce sambil kita mencari alternatif supply lain, impor lain yang tentunya kita akan terdampak juga, pasti kena harga minyak lebih tinggi, namun tidak Ya. supply-nya akan terjamin gitu, tidak terganggu begitu. Pak Elan, tapi kalau kita lihat lah dengan kondisi tadi begitu, lantas negara mana saja yang kalau kita bicara diversifikasi importasi minyak mentah Indonesia begitu. Sementara kan memang banyak kan produsen-produsen di wilayah Timur Tengah sendiri begitu. Apakah masih bisa diandalkan dan bagaimana dengan harganya sendiri? Apakah ada lonjakan harga yang juga perlu diantisipasi kaitannya dengan logistik internasional juga begitu? Ya, kalau harga sebetulnya kan selama ini dikontrol oleh OPEC dan non OPEC ya. Dan sebagian besar yang harga produser di Timur Tengah itu adalah seperti Arab Saudi, itu adalah anggota OPEC. Oke. Yang non OPEC itu malah justru di non Middle East sebetulnya. Jadi mungkin mereka adalah yang akan mendapatkan keuntungan akibat dari konflik Timur Tengah ini. Mereka akan seperti yang disampaikan oleh Prof. Tumiran tadi, saya lagi punya barang, kemudian dari Timur Tengah sedang bermasalah, dengan itunya dia akan mengangkat harga semampu mereka. Makanya yang agak naik itu malah justru yang brand ya, yang lebih ke minyak Eropa begitu ya. Saya tadi lihat dari WTI agak naik turun itu karena apa? Amerika punya kepentingan kalau itu naik, Amerika pun rugi, karena Amerika itu adalah, walaupun mereka adalah produser terbesar minyak di dunia, tapi mereka masih tetap impor. Ya. Kalau itu agak WTI agak naik, cenderung ikut naik, Amerika pun akan mendapatkan dampaknya yang kurang baik buat mereka. Baik. Nah itu dia. Lantas sejauh mana juga konflik geopolitik di wilayah Timur Tengah ini terkait dengan produktivitas ataupun lifting minyak dunia dan juga Indonesia? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Tumiran dan juga Bapak Elan Biantoro. Nah, Prof. Tumiran, lantas bagaimana kaitannya konflik yang memanas di Timur Tengah terhadap produktivitas ataupun lifting minyak dunia juga begitu, termasuk Indonesia nantinya? Ya, kalau untuk Indonesia ya tentu ini jadi pelajaran, jadi perhatian yang serius ya. Sementara kita menjadi net importer, ketergantungan yang tinggi, tentu kita harus melakukan suatu langkah-langkah strategis ya untuk menaikkan lifting kita. Tapi sekarang kan perjalanan lifting kita kan juga belum naik-naik Pak ya. Belum naik secara signifikan lah ya terhadap merespon kebutuhan. Tetapi itu untuk naikkan lifting kan butuh waktu panjang. Tapi harus ada suatu strategi berikutnya adalah tentang bagaimana meningkatkan cadangan operasional, cadangan penyangga kita gitu ya. Jadi untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini gitu. Karena bagaimanapun kalau ada terjadi penutupan Selat Hormuz, saya kira dunia tidak akan membiarkan itu untuk berlangsung lama ya. Karena dampak globalnya yang diyakini akan luar biasa gitu. Dan negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, Emirat, Bahrain juga tidak menginginkan itu terjadi. Pasti mereka akan melakukan langkah diplomasi untuk itu tidak terjadi, ataupun kalau Iran nekat, ya harus ada kompensasi yang harus diberikan kepada Iran untuk tidak melakukan langkah militer yang mengganggu dampak global itu. Saya kira akan dilakukan oleh mereka gitu, mengingat kenekatan Iran, keberanian Iran, dan penguasaan teknologi perang yang dikuasai Iran. Saya kira itu di luar ekspektasi estimasi negara-negara lain sebelum melihat itu gitu. Jadi saya kira itu yang dilakukan. Tapi yang penting adalah refleksi kepada kita di Indonesia, Pak Pras ya. Kita sering-sering kan kalau ada kejadian itu seperti memadamkan api yang kebakar mendadak, setelah itu kita lupa lagi gitu ya. Dulu kita mau coba bergeser ya untuk mengurangi ketergantungan kita kepada LPG karena impor kita tinggi, kita mau bergeser pakai listrik. Tapi tiba-tiba ya saya aneh gitu waktu itu mendengar hanya penjelasan singkat anggota DPR kita belum siap, nanti rakyat akan korban, langsung dibatalkan mendadak gitu. Padahal devisa kita itu lebih daripada 70 triliun kan untuk impor itu, dan subsidi kita di LPG juga cukup besar. Kan kita bisa geser. Enggak semua lah masyarakat itu membutuhkan LPG.
atau Ya, masyarakat tuh di blok LPG. Tapi ada suatu proses bertahap yang akan menciptakan demand listrik kita naik, ketergantungan kita impor naik, sehingga oke. ketahanan kemandirian energi kita juga meningkat berdasarkan potensi sumber daya yang kita miliki di sini. Kita bisa dorong EBT untuk berkembang, untuk substitusi pengganti LPG di dalam sektor rumah tangga misalnya. Jadi ini kesempatan lah kepada pemerintah Pak Prabowo untuk mengambil langkah-langkah strategis mendorong ketahanan energi, kemandirian energi, mengurangi potensi impor kita yang bisa dilakukan gitu Pak. Baik, baik. Oke, Prof. Nah Demikian ini, Mas. ya, Pak Elan, lantas kalau melihat kondisi seperti saat ini, bagaimana juga dengan lifting minyak nasional kita begitu kan? Per kuartal 1 baru mencapai 580.000 barrel per hari begitu ya, atau 96% dari target APBN. Apakah ini memang sudah sesuai target? Bagaimana kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri juga ini, Pak Elan? Ya, sebetulnya sekarang trennya lagi agak secara ini naik sedikit ya. Ya, Lumayan ada peningkatan. Kita agak gembira nih di awal tahun sampai sekarang ini di Q1 sudah terlewati mau masuk oke, Q2 berakhir. Produksi kita tuh ada relatif naik ya dengan ada kemarin ada Forel yang di Natuna mulai nambah produksi. Saya dengar di akhir Juni dan Juli ini plastiknya Banyu Urip juga akan mulai on stream begitu dan mudah-mudahan itu kalau bisa akan ada penambahan 30 ribuan begitu sehingga dari 150.000 yang sekarang dari Banyu Urip yang ExxonMobil Cepu itu akan naik menjadi sampai ke 180.000 barrel per hari. Sebetulnya itu trennya kita sedang naik walaupun naiknya tidak signifikan ya. ya, Namun kenaikan ini tidak ada artinya apabila kita kena harga minyak yang meningkat drastis karena ada efek geopolitik global. baik, Apapun kita tetap harus impor. Impor kita tuh di atas 900.000 mungkin ya secara agregat baik crude maupun produk begitu ya. oke. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang buat kita menjadi sangat dilematis kondisi seperti sekarang. Nah, Pak Elan, Apa yang dengan harus dilakukan seperti yang disampaikan oleh ya, Prof. Tumiran tadi, ayo kita jangan sampai berhenti dan konsisten terus untuk shifting atau diversifikasi energi kepada energi baru dan terbarukan. oke, Kemudian gas ya, LPG ya kita harus secara bertahap harus kita kurangi dan kita masih punya suplai gas yang lain yaitu melalui gas kota ya, itu city gas ya. Di daerah-daerah penghasil gas itu cobalah dibangunlah infrastruktur city gas kepada rumah-rumah penduduk dan lain sebagainya. Kan itu akan jadi lebih bebannya jadi lebih ringan dan lebih murah dan tidak baik, kena jadi beban buat negara untuk membayar subsidi begitu. Nah baik, Pak ini Elan. yang harus kita jalankan ke depan Ya. untuk selalu konsisten, tidak harus menunggu kepada adanya gejolak geopolitik global begitu. Oke, nah ada potensi tidak harga BBM di dalam negeri mengalami kenaikan juga seiring dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia? Otomatis, saya kira itu reaksinya nanti akan lag time-nya akan ada 1-2 minggu ke depan. Oke, Ya, baik. kita coba lihat 2 minggu ke depan. Menurut saya kalau ini harga tidak akan turun lagi atau ada di level 75-an dolar per barrel gitu, Brand itu pasti akan sebentar lagi akan naik itu. Itu otomatis. Biasanya lag Oke, time-nya akan bergeser sekitar 2 mingguan. baik, Mungkin nanti Pertamax akan naik dan RON 92, 95 dan lain-lain pasti akan naik otomatis gitu. baik, baik. Nah, terakhir Prof. Tumiran, proyeksi Anda terkait dengan pergerakan harga minyak mentah dunia ke depan akan mengarah kemana kira-kira, Prof? Kalau estimasi saya Ya, sesaat ini ya seperti disampaikan Pak Elan, tren ke arah naiknya itu ada. Kita lihatlah dua minggu yang akan datang oke, bagaimana sebenarnya sikap Iran ini gitu. Kalau sikap Iran tegas dan Amerika juga no kompromi lagi, ya akan terjadi kenaikan. Pasti itu akan terjadi. Tapi saya kira ya yakin nggak berlangsung lama lah Pak. Tapi ya artinya semuanya pasti akan diusahakan diselesaikan karena berdampak global. Tapi ya, yang paling lebih penting adalah refleksi kepada kepentingan nasional kita itu harus ada langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi ya, impor. Karena kalau harga naik berarti devisa kita yang kesedot akan semakin besar, Pak. Bukan hanya masalah betul. subsidi Ya, aja yang akan meningkat, tapi devisa kita akan kesedot yang besar. Selama ini kita menghasilkan devisa kan sulit kan. Pemerintah mendatangkan ya. investasi-investasi sementara nanti kita pakai untuk bayar hal yang tidak perlu gitu. Saya Baik, kira itu itu dia. Pak Mas. Strategi untuk bagaimana menciptakan ataupun membuat ketahanan energi nasional kita juga lebih mandiri lagi ke depannya untuk mengantisipasi gejolak global yang terjadi saat ini. Baik, Prof. Tumiran, Pak Elan, terima kasih banyak Tapi atas boleh tuh informasi. catatan Pak Elan Ya, tadi itu pengaliran gas kota itu harus dipercepat ya, ya, pipaan gas kota itu harus dipercepat ya. Jadi Pemda dan lain-lain tuh perizinan-perizinannya harus dipercepat ya. Saya dengar-dengar baik. kan kadang
operasinya begitu lama, sulit ya. Ini harus diantisipasi oleh Pemda untuk mengefisiensikan Baik. distribusi gas sehingga kita mengurangi impor LPG, Pak. Yes, itu dia menjadi salah satu solusi juga yang bisa kita kedepankan begitu ya. Baik Prof. Tumiran Pailan, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Prof. Tumiran Pailan. Terima kasih. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, kenaikan biaya operasional hantui sektor retail dan pusat perbelanjaan.